Kenapa Anda sadar diri melihat? Padahal ketika nulis nggak gitu toh. Ketika nulis puisi 2 tahun yang lalu rasanya, wah ini puisi paling indah sedunia ini. Wow. Silakan kita persilakan tepuk tangan untuk beliaunya, Mas Sabran. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin di antara yang ada di sini pakaian saya yang paling tidak pantas. Karena ming jaketan, nek dibuka luwih ra pantes meneh. Kaosan itu pun bolong-bolong. Karena posisi kerja dari Jogja tadi langsung naik kereta, turun di Jombang, langsung diantar ke sini. Sempat makan dulu lumayan. Sempat setor hasil dari makan dulu lumayan. Terus kemudian naik ke sini, terus diskusi sinau bareng malam ini. Selamat pertama mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Paseban Majapahit. Semoga tetap istiqomah. Karena istiqomah itu yang paling berat. Jadi wis 2 tahun lumayan lah. Berarti wis iso nangis, jaluk mangan, jaluk susu gitu, tapi belum bisa mandi sendiri ya kalau anak kecil. Nah, tapi udah 2 tahun lumayan. Hari ini temanya adalah jalan kesadaran. Saya pengen, ini bukan tadi saya sempat dengar ada rasan-rasan dari ibu-ibu, piye kok apa seneng ustate nom-nom apa seneng ngarep. Karena di sini bukan tausiah, Bu. Di sini sinau bareng. Yang di atas bukan lebih pandai daripada yang di bawah. Yang di bawah tidak lebih bodoh daripada yang di atas. Cuman kita sadar bahwa setiap manusia punya pengalamannya dan punya pengetahuannya yang bisa dibagi untuk yang lain, dan kita bisa saling belajar satu sama lain. Suaraku itu teles banget ya. Iya, selalu seperti itu kalau sama ibu-ibu. Yang ditunggu nyanyinya, ngomongnya nggak penting kan gitu. Ya toh. Saya sudah warning dari tadi. Naik nggak boleh langsung nyanyi, karena yang utama di sini adalah sinau bareng. Nyanyi itu hiburan. Kalau lagi capek, kalau lagi itu apa namanya, lagi butuh dilus-lus, nanti pasti nyanyi, tenang aja. Tapi jangan jadikan itu menu utama. Kalau pengen dengerin orang nyanyi, nyetel kaset, ngerungok ke radio. Nah ini bukan berarti saya tidak mau nyanyi. Nanti nyanyi gampang lah, urusan nyanyi. Saya udah 15 tahun nyanyi, jadi memang nyanyi apal lagu-lagu, tenang aja, gampang itu. Tapi di sini teman-teman juga ada harapan sinau bareng, jadi ya kita sinau. Bernyanyi adalah salah satu bagian dari sinau bareng. Ngapunten nggih, ini kita sabar dulu nanti Pak nyanyinya. Sebentar, saya punya kewajiban untuk ngomong tentang jalan kesadaran. Sebelum saya ngomong tentang jalan kesadaran, saya pengen mensensus dulu. Di sini yang penderita cacat tuna asmara, mohon angannya naik dulu. Alias masih jomblo kinyis-kinyis, belum pernah ditampa cewek satupun. Coba angkat tangan. Ono ora iki kira? Rasa isin ora apa-apa. Wes iki sadar diri iki. Bukan hina, tenang aja. Semua orang pernah mengalami seperti itu, pernah mengalami menderita seperti Anda. Angkat tangan. Oke. Sing tahu ditolak cewek sapa? Angkat tangan. Oke, banyak, oke, lumayan. Yang pernah ditolak lebih dari 10 kali sapa? Nanti ada hubungannya kenapa itu penting dengan kesadaran. Oke ya. Sekarang gini, kita nggak usah ngomong jauh-jauh dengan kesadaran. Kenapa perjalanan kesadaran? Karena kesadaran harus berkembang terus. Kalimat kuncinya adalah begini, kesadaran merubah perilaku manusianya. Manusia berperilaku berdasarkan tingkat kesadaran yang dia miliki. Oke, paling sederhana. Ini tadi saya ngobrol tentang Paseban yang umurnya 2 tahun. Sekarang saya tanya, di sini yang tiap hari masih mandi siapa?
Semua ya, oke. Yang keluar kamar mandi masih nggak pakai baju apa-apa siapa? Oh, langsung masih pakai baju ya. Tapi lihat anak kecil, umur 1 tahun, umur 2 tahun cuek aja dia. Keluar dari kamar mandi wudo ya wudo, gondal gandul ramah masalah. Kenapa? Kan sama. Kamu ya gondal gandul, dia ya gondal gandul. Tapi kenapa kamu malu harus pakai baju dan dia nggak pakai baju nggak masalah? Kok wow? Ngopo? Karena kesadarannya meningkat. Tadinya dia nggak masalah kelihatan, tapi kemudian sudah sadar dirinya ini nggak ada yang lainnya kelihatan. Saya malu, mulai ditutupilah kemaluannya. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika keluar dari surga. Nomor 1 langsung ditutupi semuanya, langsung sadar. Oh, izin aku, ya gitu. Kemudian ada satu momen lagi di mana kamu sadarnya naik lagi. Ketika wis naksir karo cah wedok. Anda lihat, perhatikan, sebelum Anda naksir sama wong wedok, sama cewek, atus-ratus ra urusan, kelambi ra diumbah telung dino ra masalah, katok jili-jilian karo koncone ra masalah. Tapi Anda pernah apel seperti itu? Sudah naksir, mau ketemu apel, langsung sadar diri, sisiran klimis, nganggo minyak wangi, adus sabune entek telu. Wis saking sadar dirinya, pengen kelihatan, wah, karena aku mau dilihat orang nih, karena aku punya kesadaran yang berbeda tentang diri. Kenapa yang memberikan, kenapa yang ceritanya gini, yang makan buah pertama siapa? Hawa. Terus kemudian diberikan ke Adam. Lihat, di sini ada contoh bahwa yang paling membuat sadar laki-laki adalah adanya wanita. Jadi ketika Anda sudah kenal wanita, langsung sadar diri kalau apa namanya wanita seperti itu. Kalau Anda nggak percaya, tanya misalnya yang sudah menikah, pulang dari kerja rumah istrinya cemberut, wes pokoknya wegah malang kerik, kono mangan-mangan dewe, orang panganan GoFood, wes galak ngono ki, wes langsung ada masalah apa ini, ada masalah, langsung ruwet otaknya. Kenapa? Karena langsung kesadarannya meningkat seperti itu. Nah, kan kelihatannya tingkatnya. Tadinya kesadaran tentang diri sendiri, kemudian kesadaran terbangun dengan adanya pandangan orang lain. Ini meningkat kesadarannya semakin tinggi. Oke, saya kasih contoh yang lain. Di sini ada yang pakai Facebook enggak? Oke, ada yang pakai Facebook lebih dari 2 tahun ada? Coba Anda ingat-ingat status Anda 2 tahun yang lalu. Kenapa tertawa? Gilani, jijiki, alay, pengen tok beleh rasanya nek gue ketemu kue sing 2 tahun yang lalu ya, pekok mentoh iki gitu. Kenapa Anda sadar diri melihat? Padahal ketika nulis nggak gitu toh. Ketika nulis puisi 2 tahun yang lalu rasanya, wah ini puisi paling indah sedunia iki. Oh. Dek, apakah bapakmu seorang pembalap? Kenapa? Karena kamu ngetrek di hatiku. Wah. Kuwi wis rasane puisi indah banget kuwi rasane. Saiki kowe maca ya Allah gobloke rek, aku biyen jijiki rek, gilane kan itu. Kenapa Anda punya pandangan seperti itu? Karena kesadaran Anda meningkat. Anda lebih tahu lebih banyak, pengetahuan Anda lebih banyak, kesadaran Anda meningkat. Kadang-kadang kalau tidak disadari bahwa kita meningkat kesadarannya, itu kadang-kadang kita tidak membangun kesadaran. Jadi kesadaran kan gini, tadinya sama diri sendiri nih, bahkan sama diri sendiri yang kemarin. Kita menyesal karena kita kesadarannya meningkat. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ada orang lain yang membutuhkan kesadaran kita. Nih, salah satu contoh perilaku yang terlihat beda kesadarannya. Anda pernah naik motor di tengah jalan, pernah nggak mengalami ada orang naik motor di tengah-tengah dan lambat? Ngesen kiwa menggoe kanan. Pernah ngalami? Pernah? Kok bisa dia seperti itu? Dia tidak mengingat kesadaran bahwa jalan ini milik umum. Bahwa dipikir jalannya sing gawe mbae po. Dipikir. Jadi dia tidak menyadari bahwa jalan ini milik umum. Kalau aku misalnya di tengah menghalangi orang lain atau tidak ya? Saya merepotkan orang lain atau tidak ya? Nah, perilaku manusia sama sekali berbeda ketika kesadarannya lebih lebar. Anda tidak akan melakukan dosa kalau Anda sadar mati. Kenapa? Kalau Anda saja bisa menyesali 2 tahun yang lalu,
Ketika Anda mati pasti menyesali semua hidupmu, kenapa putusannya? Ya enggak? Jadi orang agama mengatakan gini, ayo ojo lali bahwa kowe engko meninggal suatu saat, husnul khotimah kalau bisa. Nah, itu menyadarkan Anda bahwa suatu saat Anda akan melihat perjalanan hidup Anda dan mana yang Anda sesali. Agama juga mengajarkan bahwa hati-hati berlaku nih. Ketika orang sadar bahwa dia akan mati, perilakunya pasti sama sekali berubah. Karena dia akan menjaga dirinya agar tidak berbuat sesuatu yang akan dia sesali suatu saat nanti. Nah, berkembang terus nih kesadaran ini. Bahkan dari sudut pandang kesadaran, sabar itu berbeda. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu berperilaku paling tepat dalam keadaan itu. Ada sebuah keadaan, kamu berperilaku paling tepat dalam keadaan seperti itu untuk kebaikan sebanyak mungkin orang, itu sabar. Kadang-kadang sabarnya harus diam. Nah, aku ngomong tambah ribut ki. Ono status ra cetha tak nengke wae iki. Daripada ribut. Tapi ada juga jane aku wegah ngomong tapi tak sabar wis tak ngomong lah. Kenapa? Karena Anda harus meluruskan sesuatu yang memang tidak lurus pada momentum itu. Padahal kamu gak seneng ngomong. Kamu harus sabar pada yang kamu inginkan, tapi melakukan yang seharusnya dilakukan. Paham maksud saya ya? Nah, semakin lebar kesadaran, dia akan melewati rentang waktu. Kamu akan memahami masa depan, masa lalu. Semakin lebar ruangnya, kamu akan memikirkan orang lain. Bekerja dengan kesadaran mencari duit, yang kamu cari nomor satu adalah bagaimana mengambil keuntungan. Kalau kesadarannya adalah mencari uang untuk memberi makan anak istri, konsentrasi nomor satu adalah mencari rezeki yang berkah. Beda sama sekali nih. Sebuah kesadaran akan membuat perilaku yang sama sekali berbeda. Nah, kadang-kadang manusia tidak memahami bahwa kesadaran itu perlu ditumbuhkan, perlu dibangun. Kenapa? Karena ini nyon saya ibu-ibu, ini saya ngomong agak sains sedikit. Karena apa yang kita sadari ini 1:300.000 dibandingkan apa yang tidak kita sadari. Atas sadar itu 1, bawah sadar itu 300.000. Banyaknya segitu. Makanya dalam Jawa ada ngomong ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Karena yang kita sadari ini kita lakukan setiap hari sampai kita tidak menyadari bahwa kita menyadari. Paham maksud saya? Karena kowe ngelakoni terus, kamu menyadari bahwa oke, aku hidup ini pasti diawasi Tuhan dan aku tidak mau menyesal dengan perjalanan hidupku. Jadi aku akan melakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan senang. Salah satu contohnya misalnya, aku tak apik karo kabeh wong, aku tak mesem karo kabeh wong. Awalnya itu disadari terus. Tapi lama-lama kelakon sampai kamu lali bahwa itu datang dari kesadaran itu. Kamu tetap mesem, tetap baik karena memang kamu orang yang baik dan mesem. Nah, kelakon ilmu lagian. Paham maksud saya? Bukan karena alasan-alasan itu, bukan karena iming-iming itu. Iming-iming itu untuk awal kesadaran. Ketika sudah berubah perilakumu, kamu akan menyadari sesuatu yang lain yang lebih luas. Tapi yang kemarin ilmu ini sudah kelakon dan jadi ilmu dalam dirimu. Nah, perjalanan kesadaran adalah seperti itu. Perjalanan kesadaran adalah menyadari bahwa kita yang tadinya cuma sadar sendiri, kita sadar bahwa ternyata ada orang lain juga. Orang lain itu tidak hanya tetangga, tapi ternyata juga jauh. Ada orang sedunia misalnya, ada orang sekampung, ono wong sekecamatan, ono wong sekabupaten, ono wong sak negara. Kemudian ada lagi alam. Aku apik ning wong ning ora apik ning alam, berarti kesadarannya belum tuning tentang alam. Kemudian kesadaran masa depan. Kalau aku melakukan ini mungkin baik sekarang, tapi masa depannya baik atau tidak? Misalnya kalau Anda mau sekolah, ini Anda sadar atau tidak sadar? Saya tidak sadar ini. Muhammad ya. Gue mbok sadar mbok ora, tapi ketika Anda sekolah, itu Anda menyadari keperluannya di masa depan. Karena lebih menyenangkan main daripada sekolah, ya toh. Tapi Anda mengorbankan mau sekolah demi punya demi punya bekal untuk menghadapi masa depan. Anda mengorbankan sesuatu untuk masa depan. Pengorbanan yang tepat akan mendapatkan jawaban yang baik dari Tuhan. Karena bisa saja kamu pengorbanan yang salah, tidak akan mendapatkan jawaban yang baik dari Tuhan. Ini bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong Al-Quran dengan kisah Habil dan Qabil. Dua-duanya melakukan pengorbanan dalam hidupnya, memberi persembahan dua-duanya. Yang satu diterima Tuhan, yang satu tidak. Pengorbanan yang tepat akan menghasilkan sesuatu yang memang kamu harapkan dari Tuhan. Misalnya ada gini, kamu harapannya pengen pinter,
tapi nggak mau mengorbankan belajar. Sampai nggak? Nggak akan sampai. Misalnya pengorbanan salah, kamu pengen punya duit, aku mengorbankan diri akan tapa di dalam gua 3 tahun. Ya apa kali itu duit, mau duit iki saka kerja kok. Paham maksud saya? Jangan salah mengorbankan, karena kalau mengorbankan, karena dalam hidup itu ada hal-hal yang kamu punyanya terbatas, yaitu waktu, kamu punyanya terbatas. Perhatian, kamu punyanya terbatas, kamu tidak bisa memperhatikan semua hal sekaligus. Jadi ketika kamu meluangkan waktu untuk memperhatikan hal yang tepat, kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan. Bagaimana ketepatan waktu dan perhatian ini dengan seberapa tinggi, seberapa luas kesadaranmu terhadap hidup dan jagat ini. Nah, jadi mungkin ini prolog dulu, nanti kalau mau digali monggo. Perjalanan kesadaran adalah perjalanan tanpa henti dari manusia. Dari dia lahir sampai menyadari alam semesta, sampai menyadari bahwa dia tidak ada bedanya. Dia adalah bagian kesatuan dari Tuhan itu sendiri. Tapi perjalanan itu adalah perjalanan yang memang harus ditempuh. Tidak hanya bisa datang dengan sendirinya. Harus ditempuh melalui pengorbanan yang kita pilih sendiri dalam hidup kita. Karena setiap kita melakukan sesuatu, pasti kita mengorbankan yang lain. Kalau kita milih cuci piring, kita mengorbankan tidak mandi. Kalau kita mandi, kita tidak mengorbankan nonton TV. Kalau kita nonton TV, kita mengorbankan tidak belajar. Pasti ada pengorbanan. Jadi pengorbanan yang tepat itu menumbuhkan kesadaran kita. Dan menumbuhkan kesadaran membuat kita lebih tepat menentukan langkah masa depannya. Dan kamu akan mencapai apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan, jika kesadaranmu semakin tumbuh tanpa henti dan selalu berjalan di sirotol mustaqim, di keseimbangan, meluangkan waktu yang tepat untuk perhatian yang tepat, untuk melakukan sesuatu yang tepat, untuk menuju sesuatu yang kau inginkan. Jadi di umur yang 2 tahun ini, mari kita menajamkan diri bahwa kesadaran adalah bagian yang penting dari manusia, dan itu pasti berkembang, disadari ataupun tidak disadari. Lebih baik kita sadari perkembangan itu agar kita bisa semakin tumbuh semakin cepat. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk yang kedua. Ini hadiah dari saya adalah tentang perjalanan kesadaran. Itu dulu dari awal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti yang disampaikan oleh Mas Abrang, bahwasannya untuk menempuh jalan kesadaran, awalnya kita perlu iming-iming. Tetapi setelah kita sadar, kita harus bisa mengorbankan sesuatu untuk mencapai satu hal yang lainnya. Yang dicontohkan tadi seperti Habil dan Qabil.